Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan perbedaan individu, gender, dan negosiasi. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 3 yaitu yang pertama Rizky Dewi Lestari NPM 0121, Angger Anissa M NPM 0133, Arsita Dwi Amelia NPM 0136, Erik Pravitra Aldiki NPM 0147, Salma Salsabila NPM 0150. Materi yang pertama yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis orang-orang, menguji dan menjelaskan orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Dewi Lestari. Nah, kemudian di slide ini akan dijelaskan mengenai negosiator pria dan wanita dalam perspektif teoritis. Yang pertama, di sini ada cara pandang relasional terhadap orang lain. Jadi wanita itu lebih menyadari akan hubungan lengkap di antara orang-orang yang bernegosiasi dan cenderung untuk menganggap negosiasi itu sebagai bagian dari konteks yang lebih besar dibandingkan hanya fokus pada isi dari masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian sebagai konsekuensinya itu wanita mungkin lebih menekankan pada tujuan-tujuan interaksi, sedangkan kalau pria lebih didorong oleh tujuan-tujuan khusus. Kemudian yang kedua ada cara pandang agensi. Cara pandang agensi di sini menurut Cobb dan Coolidge berpendapat bahwa perempuan cenderung untuk tidak membuat batasan jelas antara negosiasi dan aspek lain dari hubungan mereka dengan orang lain, namun justru malah melihat negosiasi sebagai perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan tanpa bagian yang menandai kapan mulai dan berakhir. Namun sebaliknya, pria cenderung untuk membatasi negosiasi dari perilaku lain yang terjadi dalam hubungan dan untuk menandai awal dan juga akhir dari negosiasi secara perilaku. Kemudian yang ketiga ada keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Pengharapan dan juga kelayakan diri seseorang mempengaruhi bagaimana pria ataupun wanita itu melakukan pendekatan di meja negosiasi. Dan yang keempat, kendali melalui wewenang. Kendali melalui wewenang ini antara pria dan wanita itu mendapat dan menggunakan kekuatan dalam cara-cara berbeda. Si wanita lebih cenderung mencari wewenang di mana akan ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan untuk membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. Sedangkan pria dapat dikenali dari penggunaan kuasa untuk mencapai tujuan-tujuan mereka atau untuk memaksa pihak lain berkapitulasi terhadap cara pandang mereka. Kemudian yang kelima, memecahkan masalah melalui dialog. Wanita dan pria menggunakan dialog dalam cara yang berbeda, kecenderungan yang muncul pada anak-anak muda. Wanita sering mencari cara untuk terlibat dalam penjelajahan ide gabungan, di mana pemahaman diklarifikasi secara progresif melalui interaksi. Kemudian yang selanjutnya, persepsi dan stereotip. Bagaimana negosiator menerima dan membingkai proses negosiasi dapat memiliki dampak penting pada perilaku negosiasi. Selanjutnya, penemuan empiris mengenai perbedaan gender dan negosiasi. Yang pertama, pria dan wanita memahami negosiasi dengan cara yang berbeda. Terdapat sekumpulan bukti yang menyatakan bahwa negosiator pria dan juga wanita memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai maksud dari negosiasi dan proses negosiasi. Sekumpulan tersebut
ada 4. Yang pertama, bagaimana konflik di bingkai berupa hubungan versus orientasi tugas. Menurut Robin Pinkel 1990, mengeksplorasi bagaimana para pembantah menafsirkan atau membingkai situasi konflik. Dalam penelitiannya, orang-orang ingat dan menjelaskan perselisihan terbaru yang mereka alami. Pinkel menemukan bahwa para pembantah menggunakan 3 dimensi untuk menjelaskan konflik, yaitu hubungan lawan tugas, emosi lawan cendekia, dan kompromi lawan menang. Dalam hal ini, wanita lebih cenderung untuk menerima berbagai episode konflik dengan istilah hubungan, sedangkan para pria cenderung untuk menerima karakteristik tugas dari berbagai episode konflik. Yang kedua, bagaimana konflik di bingkai, kompetisi versus kolaborasi. Linda Babcock dan Sarah Lassever 2003 mengemukakan mengenai pemisahan gender dalam negosiasi, menjelaskan kompetisi dan superioritas. Mereka berpendapat bahwa wanita belajar sejak awal bahwa bersaing dan memenangkan seorang pria dapat mengancam maskulinitas sosialnya. Begitupun dengan wanita yang senantiasa menjaga keselarasan sosial dan seringkali dihukum karena promosi diri sendiri atau perilaku kompetitif sebagai pelanggaran dari feminitas. Yang ketiga, apakah situasi tersebut dianggap sebagai peluang negosiasi? Di dalam situasi yang dapat, tetapi tidak perlu melibatkan negosiasi, apakah seorang itu menganggap dan memperlakukannya sebagai peluang negosiasi? Penelitian membuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan mencolok di antara pria dan wanita dalam kecenderungan mereka untuk bernegosiasi. Deborah Small beserta rekan 2007 dalam sebuah studi baru-baru ini menemukan perbedaan gender tertanda dalam kecenderungan bernegosiasi. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi hasil, sebagai tambahan pada kecenderungan untuk mengabaikan potensi untuk negosiasi lebih dari pria. Terdapat juga bukti yang menyatakan bahwa wanita mengharapkan hasil yang lebih sedikit dari negosiasi. Bowles beserta koleganya 2005 melakukan percobaan di mana para partisipan memainkan peran sebagai seorang pengusaha pabrik yang bernegosiasi harga suplai. Para peneliti membedakan jumlah informasi agar tersedia untuk para negosiator. Kemudian poin kedua, pria dan wanita berkomunikasi secara berbeda dalam negosiasi. Watson dan juga Katzen 1988 meneliti bagaimana pria dan wanita menerima perilaku berkomunikasi yang muncul selama negosiasi. Dalam studi negosiasi ini dengan manajer sebagai partisipannya, Watson dan Katzen menemukan bahwa wanita menganggap perilaku kelaki-lakian lebih tegas dibandingkan yang pria lakukan. Implikasi penting di sini adalah perilaku yang sama dan mendatangkan persepsi dan reaksi berbeda yang signifikan tergantung dari gender pihak lain yang merupakan target atau pengamat dari perilaku tersebut. Saya, Arsita Dwi Amelia, akan melanjutkan, yaitu pria dan wanita diperlukan berbeda dalam negosiasi. Ada 2, 1 negosiasi kendaraan, yang kedua negosiasi gaji. Selanjutnya, taktik serupa memiliki dampak berbeda ketika digunakan oleh pria versus wanita, yaitu taktik penukaran dan taktik agresif. Selanjutnya, stereotip gender mempengaruhi performa negosiator. Pembagiannya ada 3. Yang pertama, stereotip mengurangi informa negosiator wanita. Yang kedua, dampak negatif dari stereotip mengenai perbedaan gender dapat diatasi. Yang ketiga, stereotip teraktivasi dapat lebih penting dari gender negosiator yang sesungguhnya. Saya Salma Salsabila, NPM 0150, akan meneruskan presentasi mengenai mengatasi kelemahan perbedaan gender. Dalam mengatasi kelemahan perbedaan gender itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu intervensi motivasional.
Intervensi motivasional adalah kenyataan yang tidak menguntungkan bahwa banyak orang, bahkan para profesional sukses, yang memandang kemampuan pria dan wanita secara berbeda dan menerapkan standar ganda untuk menghakimi tindakan-tindakannya. Yang kedua adalah intervensi kognitif. Intervensi kognitif adalah memiliki pola pikir yang kuat dapat menjadi alat penting dalam negosiasi. Apa yang dimaksud pola pikir yang kuat? Pola pikir yang kuat itu adalah kesadaran akan peran kekuasaan dalam situasi dan hubungannya dengan taktik serta hasil. Dan yang terakhir adalah intervensi situasional. Intervensi situasional merupakan perbedaan kekuasaan bertanggung jawab atas banyaknya perbedaan yang diamati di antara negosiator pria dan wanita. Referensi buku yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint tersebut dari Roy G. Burch dan David 2015, Negosiasi Jakarta Salemba Humanika. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.